Hai, kembali lagi di Radio Galau. Selamat malam semua, apa kabar? Tentunya yang kita semogakan yang mendengarkan Radio Galau selalu sehat ya pastinya. Dan semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Beberapa cerita pendek yang mungkin bisa dijadikan untuk renungan hidup kita. Sering merasa hidupmu hampa dan membosankan, jam sekolah tidak kunjung selesai, atau pekerjaan yang selalu menumpuk. Coba disimak ya beberapa cerita pendek berikut. Siapa tahu dapat memberi semangat, menjadi refleksi, dan mencerahkan hari-hari kalian. Terkadang kita baiknya merenungi perbuatan dan mengintrospeksi diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang selalu lebih baik. Salah satu caranya mungkin dengan membaca ataupun mendengarkan kisah-kisah yang syarat akan makna kehidupan. Yang pertama mengenai tali gajah. Suatu hari, seorang laki-laki berjalan di sebuah penampungan gajah. Ia lalu melihat ada seorang gajah dewasa yang tidak berada dalam kandang. Kaki hewan besar tersebut hanya diikat dengan seutas tali yang dikaitkan dengan sebuah pasak kayu kecil. Penasaran, ia kemudian mengamati perilaku hewan tersebut. Ia heran karena gajah tersebut tidak memiliki kabur ataupun bebas. Meskipun sebenarnya gajah itu mampu melepaskan pasak itu dengan kekuatannya. Karena bingung, ia mengunjungi si pawang gajah untuk mencari jawaban. Sang pawang gajah berkata, saat gajah itu masih kecil, ia diikat dengan tali yang berukuran sama. Pada saat itu, tali tersebut cukup untuk menahannya agar tidak kabur. Semakin mereka dewasa, mereka jadi terbiasa dan percaya bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melepaskan tali itu. Contoh cerita pendek tentang gajah tadi dapat menjadi renungan saat kamu merasa cita-citamu sangat sulit digapai. Kamu mestinya bersyukur hidup tanpa kekangan, tidak seperti hewan itu. Gajah tadi sudah tersugesti sejak kecil bahwa ia tidak dapat dilepas. Ia tidak sadar bahwa dirinya semakin kuat dan memilih untuk pasrah. Sebagai manusia, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Hal yang menghentikan cita-citamu adalah bahwa kamu tidak mau mencoba. Karena itu, hilangkanlah pola pikir yang buruk tersebut. Jangan jadi gajah yang ada di contoh cerpen tersebut ya. Cerita yang kedua, satu pon mentega. Dahulu, ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya, apakah tepat satu pon. Pedagang roti tersebut kemudian marah karena ternyata jumlah menteganya kurang, lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi aku memiliki timbangan konvensional. Hakim bertanya lagi, lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon? Penjual mentega menjawab, aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti tersebut kepadaku. Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Cerita pendek singkat tadi adalah contoh sempurna tentang bagaimana kamu harus jujur dalam bekerja. Jika kamu ingin orang lain jujur padamu, maka kamu juga harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti si pedagang roti tersebut hanya akan membuatmu rugi sendiri cepat atau lambat nantinya. Bayangkan saja, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang kerok sejak awal. 3.
Tahan amarahmu. Mungkin ini yang paling mendesir di hati ya untuk diceritakan. Langsung aja. Pernah ada seorang anak laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar. Awalnya, hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan, jumlah paku yang ditancapkan berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu, sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, paku di pagar itu akhirnya tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang tertancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak akan pernah hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang yang saat marah. Jika saat itu kamu sedang marah dengan seseorang, coba baca dan renungilah contoh cerpen singkat di atas. Bayangkan bagaimana sakit hatinya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang terdekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosimu. Meski sedang menghadapi masalah atau dalam kondisi tertekan, jangan sampai setelah masalahmu selesai dan emosimu reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu. Sekelompok kodok. Dalam sebuah perjalanan sekelompok kodok, dua dari mereka tak sengaja jatuh ke lubang yang sangat dalam. Mengetahui hal tersebut, kelompoknya kemudian mengerumuni lubang tersebut. Setelah melihat betapa dalamnya lubang, kelompok kodok ini berteriak bahwa lubang terlalu dalam dan dua kodok dalam lubang tadi sudah habis riwayatnya. Tak mau menyerah, kedua kodok dalam lubang itu terus berusaha melompat. Mereka berdua terus mencoba melompat keluar. Tapi kodok lain yang di atas berkata bahwa itu mustahil, mereka tidak akan pernah keluar. Akhirnya, salah satu kodok menyerah dan menerima ajalnya. Sementara yang satunya lagi terus mencoba melompat. Sampai akhirnya, ia berhasil keluar dari lubang itu. Kodok di atas kemudian heran dan bertanya, "Kamu tidak dengar kami berteriak apa?" Ternyata, pendengaran si kodok yang keluar dari lubang ini sedikit terganggu. Jadi selama melompat keluar, ia mengira kawannya di atas memberi dukungan. Apakah teman-teman di sekitarmu selalu meremehkan ambisimu? Semua tidak percaya kamu bisa mencapai apa yang kamu harap. Contoh bagaimana si kodok tuli bersikap dalam cerpen singkat di atas. Ia menghadapi itu semua tanpa peduli apa kata orang lain. Karena itu juga, ia mampu mencapai keinginannya dan hidup bahagia. Mendengarkan orang lain adalah hal yang baik, tapi percaya pada diri sendiri tidak kalah penting. Jangan dengarkan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Teruslah melompat seperti kodok yang ada pada cerita tersebut. Kupu-kupu. Tanpa sengaja, seorang laki-laki menemukan kepompong di taman. Kepompong tersebut sudah hampir lepas dan terlihat sosok kupu-kupu yang masih berusaha untuk keluar. Anak laki-laki tersebut kemudian menyaksikan proses tersebut dengan seksama. Hingga akhirnya terlihat kupu-kupu itu tidak lagi bergerak dan tersangkut. Anak itu lari untuk mengambil gunting dan membuka cangkang kepompong itu untuk memudahkan si kupu-kupu keluar. Kupu-kupu pun dengan sekejap lolos dan keluar dari cangkang. Tapi meskipun sudah keluar, kupu-kupu itu tidak bisa terbang sedikit pun. Ia terpaksa harus selamanya berjalan karena ternyata sayapnya tidak cukup kuat. Lelaki dalam cerita di atas tidak berniat buruk,
Tapi ia tidak sadar bahwa kebaikannya justru berdampak buruk bagi si kupu-kupu. Meskipun mudah saat keluar, setelah lepas dari cangkang kepompongnya, kupu-kupu tidak dapat lagi terbang. Ia tidak dapat makan dan mungkin jadi incaran pemakan serangga darat seperti kadal. Cerita pendek tersebut mengenai kupu-kupu tadi adalah contoh orang yang selalu dimanja oleh lingkungannya. Entah itu orang tua yang terlalu protektif, uang yang selalu berlimpah, atau faktor pendukung lainnya. Meski niat baik, hal itu tidak bisa membuat seseorang menjadi lemah dan malas, sehingga tidak dapat berkembang. Terakhir, si gadis buta. Pernah ada seseorang wanita yang sangat membenci dirinya sendiri karena matanya yang buta. Wanita tersebut memiliki seorang kekasih yang sangat mencintainya. Wanita buta tersebut berkata, jika dirinya bisa melihat dunia, ia bersedia menikahi pacarnya tersebut. Kemudian datang kabar yang menggembirakan. Ada orang yang mau mendonorkan matanya untuk si wanita. Ia sangat senang dan tidak sabar untuk bisa melihat dunia, termasuk pacarnya. Wanita itu kaget bukan main setelah melihatnya bahwa ternyata pacarnya juga buta. Ia lalu pergi meninggalkan pacarnya dan melanggar janji untuk menikah. Hingga akhirnya datang sepucuk surat dari pacar wanita tersebut yang bertuliskan, "Tolong jaga baik-baik mataku." Gadis tersebut lalu kaget dan merasa bersalah dengan kekasihnya itu. Ia mencari pacarnya itu ke seluruh kota, namun sayang, tidak juga ia temukan sosok lelaki tersebut. Jika kamu merasa stres dan bosan, cobalah untuk introspeksi dirimu. Mungkin saja kamu bukan orang yang sering bersyukur, seperti gadis pada cerita kita tadi. Meski dirinya sudah memiliki pacar yang pengertian dan baik, ia tidak bersyukur dan menyia-nyiakan cinta lelaki tersebut. Jangan sampai kamu menyesal seperti wanita yang ada di cerita. Jika kamu memiliki pacar, maka hargailah dia dengan segala pengorbanannya untukmu. Mungkin itu aja 6 cerita yang bisa kita ceritakan malam ini mengenai renungan hidup, dan semoga kita yang mendengarkan bisa mengambil hal positifnya agar ke depan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin itu aja dari Radio Galau. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Dadah.